Mudahan cek cek cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa ala sayyidinal mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa karim wa majid ala sayyidina wa nabiyina wa syafi'ina wa tuqrina wa maulana Muhammad. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil 'azim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhun nabiyil karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, jamaah pengajian Majlis Taklim Musalla BKM Al-Ilham di Jalan Patimura atau Turang, Jalan Turang, yang sudah berhadir maupun yang hendak siap-siap berhadir maupun tak ada niat hendak hadir tapi mendongak. Insyaallah kita semua yang hadir ini adalah hamba Allah yang mampu bersyukur kepada Allah di atas segala nikmat yang telah diberikannya kepada kita. Mudah-mudahan insyaallah dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun, makin kuat, makin meningkat rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Seterusnya mari ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita perbanyak salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umat yang sangat dirindukannya atau saudara yang sangat dirindukannya, yaitu kita inilah umat yang hidup di akhir zaman, yang tidak pernah berjumpa dengan Nabi, bercerita-cerita, berdialog dengan Nabi, menyentuh kulit Nabi, tapi kita yakin dan percaya dan mengikuti sunnah-sunnahnya. Sementara ada dulu umat beliau yang berjumpa dengan Nabi tetapi tidak percaya, beriman kepada sunnah-sunnahnya. Maka bersyukurlah kita menjadi umatnya. Mudah-mudahan kita yang hadir pada hari ini senantiasa istiqomah untuk menjalankan seluruh wasiat yang ditinggalkan, warisan yang ditinggalkan oleh Rasulullah, baik yang terdapat dalam kitabullah Al-Quran maupun sunnah-sunnah beliau. Dan dengan demikian kita mengharapkan menjadi salah satu daripada umatnya nanti yang mendapatkan syafaatul uzma yauma la yanfa' malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun kajian kita pada sore hari ini, kalau tak dapat kita lanjutkan sedikit sesudah salat Asar. Ini ada pula jam 4 urusan. Ini dalam kitab Hilyatul Auliya, dalam kitab Hilyatul Auliya, perhiasan-perhiasan para wali-wali Allah. Ada 800 ulama, baik itu ulama yang pernah berjumpa dengan Rasul, sahabat lah dia, makam sahabat, tabi'in, ada tabi'in pertama, tabi'in kedua, kemudian ada ulama-ulama, ya ulama mujtahid, itu sekitar 800 ulama diceritakan dalam kitab Hilyatul Auliya itu. Sampai 26 jilid dia terjemahannya.
Kalau dia yang kitab kuningnya tak sampai 26 jilid. Ya. Berapa harganya Ustaz? Hampir 5 juta. 5 juta harga kitab. Ya, belum taboli lah, belum taboli. Kalau dia yang kitab kuning saja tak pakai terjemahan, ya, itu paling 1 juta lebih lah gitu. Ini yang pakai terjemahan. 1 jilid itu, Bu, halamannya hampir 1000. Berarti 1000 kali 26 jilid. Berapa itu? Saya tak pandai pula matematika. 26.000 halaman. Bayangkan ni boleh, lebih kurang 25.000 halaman. Tapi di situ semua tentang kehidupan semualah. Ya. Jadi dalam kitab Hilyatul Aulia itu perhiasan para wali-wali Allah, ulama lah, yang ditulis oleh Al-Imam Abu Nuaim Al-Pashani. Ada membilang Al-Pashani, terserah hal itu kan. Dan dalam kitab itu entah jilid berapa, ada ungkapan daripada Imam Wahab bin Munabbih. Imam Wahab bin Munabbih. Beliau ada membaca dalam kitab Taurat. Kitab Taurat ini termasuk adalah kitab-kitab samawi yang diturunkan Allah kepada Nabi apa? Taurat kepada Nabi Musa, Zabur kepada Nabi Daud, Injil kepada Nabi Isa, Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Harus tahu kita. Kitab-kitab suci Allah itu ada 4, Bu. Ya. Jadi ayat. Lanjut, menghemat waktu. Ada di dalam kitab Taurat itu kata beliau, siapa itu? Imam Wahab bin Munabbih, masih dalam kitab tadi, kitab induknya Hilyatul Aulia. Ada baris yang berturut-turut. Ada baris yang berturut-turut atau ada kata yang berturut-turut, kalimat yang berturut-turut. Inilah kajian kita. Yang pertama, kata Imam Wahab bin Munabbih, "Man qara'a kitaballah fa dhanna annahu lam yaghfarulah." Siapa saja kita inilah yang telah membaca kitab-kitab Allah, kitab kita lah Al-Quranul Karim, fazanna annahu lam yaghfarulah, tapi dia masih berburuk sangka kepada Allah atau bersuuzon kepada Allah bahwa dosa-dosanya tidak terampunkan. Apa pahamnya nih, Bu? Al-Quran banyak kita baca, termasuklah kita baca tentang ayat-ayat Allah yang berkaitan dengan ampunan. Tetapi pada kenyataannya kita pesimis dengan ampunan Allah itu. Inilah dia yang pertama. Padahal jelas kata Allah dalam Al-Quran, apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kamu kepada ampunan Allah. Betul kan? Di dalam surah Nisa apa kata Allah? Innallaha la yaghfiru. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni ayyusyraka, dosa syirik, wa yaghfiru, dan mengampuni dosa selain syirik. Apa maknanya? Allah mengampuni seluruh dosa kita, asalkan satu saja yang tak terampunkan Allah, betul, Bu? Syirik. Syirik. Kita ni kadang, Bu, solat rajin, puasa mantap, wirid yasin okey, tapi kalau ada masalah larinya ke mana? Larinya bukan kepada Allah. Padahal ya, segala sesuatu persoalan kita adukan sama Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau ada masalah lari ke mana? Paring ke paranormal, ke dukun, mohon maaf. Ya, Allah, jangankan Allah, Bu, mohon maaf. Kita saja selaku manusia tidak mau diduakan. Ibu lah dulu, mohon maaf, waktu hidup suami tak mau diduakan. Tanya apa resep supaya sehat, supaya gemuk? Madu. Itu termasuk minuman-minuman kesukaan Rasulullah. Madu, kurma, apa lagi? Makanan lah, termasuk minuman, air zam-zam, madu.
Saya itu mengamalkan madu. Tapi kalau obat supaya kurus apa? Di madu. Ya? Itu dia. Tak ada manusia yang hendak diduakan. Kita pun kalau berkawan, udah kompak sama kawan awak ni, masuklah kawan baru, tiba-tiba datang dia mengkacau-kacau, cemburu. Apalagi kawan awak tu bagus, baik, iya kan? Tak ada duanya lah. Apalagi memang kawan awak tu luar biasa sama kita. Segala macam persoalan kita ditolongnya. Tiba-tiba masuk kawan baru, awak pun jadi nombor dua kan, cemburu awak. Apalagi Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, yang menciptakan alam ini, yang berkuasa atas segala sesuatu, hendak diduakan. Maka jauhlah dosa syirik ini. Tapi pada kenyataannya kita lari. Nang haji dan kita solat, nang haji dan kita puasa, nang haji dan kita berjasa. Segala majlis taklim awak datangi. Tapi kalau ada persoalan lainnya kamu lah tahulah kalau ada dukun. Tolong dulu atau mbah tengokkan dulu ni ya. Tahulah tengokkannya, potongnya jorok perut, kalau entang talungkup. Padahal dia itu nyungkup juga lah wai putak kalau entang talungkup. Macam tangan ni hitam putih. Tak ada yang lain-lain. Ya, tak ada anak awak atau ada kawan awak. Anak awak lah dulu. Tolong dulu kawannya aku dulu. Ya. Anakku ni udah lama tak ke hujung. Dah tak betul. Pergi. Mengadu sama kasih. Oh ada ngalang-ngalangnya ni. Dia ni pohon aku tak salah. Aku malangkahi tempat tinggal jin. Kata. Maka entah kalau ke sana bunga 7 kembang 7 rupa. Itu dia. Apa lagi? Mohon maaf. Di daerah awak tu awak berjualan satu produk, contoh sajalah jual miso. Ya, kenapalah kawan tu lebih laris jualan? Apa kau tahu? Pasti berdukun. Awak pun itu juga ikut-ikut awak. Taulah, datanglah awak ke dukun kan? Tolong dulu, bah. Pak, antah ada ni hangal-hangalan kau adik-adikku ni. Dukun tu gitu juga, tebak-tebaknya itu. Di mana rupanya seteling ni diletak di kiri, letak di kanan kata. Kalau ditanya kamu di mana kalau tak seteling kau di kanan, letak di kiri. Itu saja. Di mana kalau tak di muka, letak ke belakang sikit. Gitu dia. Kalau nanti kalau kita membuka, siram-siramkan, honjis-honjiskan gitu. Sekarang kita nak bodoh. Itulah. Talon tangkahang keteguhan setan, talungkup keteguhan mendiang atok. Wallah. Begitu juga kan kalau kita nak pesta bu, mohon maaf. Datang pawang. Apalagi sekarang cuaca hujan. Ya? Datang lawak. Tolong dulu mbah. Kami nak pesta ni menikahkan anakku ni. Baklah ni pula mempelai ni kan. Kalau yang anak perempuan nak pestakan. Hari apa mbah bagus? Semua hari bagus. Iyalah betul. Semua hari bagus. Mana yang tak bagus? Hari kiamat yang tak bagus. Begitu itulah dia kan. Satu jangan kau kehojokan. Ini persia. Ya. Jangan kau mandi-mandi kan. Ya Allah, macam mana pengantin tak mandi? Yakin ni boy? Tak mandi suhunya. Bawa buruket lah. Ada begitu ada. Jangan mandi-mandi kau ya. Ada kan versi yang lain. Saya dengar juga ini, saya korek ini buat informasi. Jangan mbah, kami nak pesta ni tanggal berapa? Tanggal sekian hari apa? Semua hari bagus. Bagus. Hari Minggu lah mbah. Dia datang saudara-saudara dari Medan. Nah, ini mana nak nikah tu ini? Abalan awak misalnya kan. Satu ku pinta sama kau supaya pesta kamu ni aman, tak ada hujan. Jangan kau buang-buang angin. Macam mana nak buang angin 3 hari? Itulah yang payah. Itulah yang payah, itulah yang diminta. Sama itu kan kau lawak anak mengubati. Ya, mengubati entah rumah, entah kapal. Apa kata dukun? Carikan dia aku katanya salombah kumis harimau. Macam mana mencari kumis harimau? Yang susah-susah dicarinya. Ada lagi saya dengar. Maaf cakap ya bu ya, maaf cakap.
Dalaman yang mempelai ini dibuang ke atap. Saya buktikan itu kakak saya. Mengamuk saya. Kan Bu? Dalaman yang nak nikah ni betul kan Bu? Betul kan? Masuk di akal itu tidak? Masuk. Masuk di akal. Apa hubungannya hujan dengan pakakas dalam? Ya Allah ya. Ini hendak kita luruskan. Masih ada itu lagi Bu? Allah. Yakin ni Bu? Yakin. Saya tak yakin. Tapi kalau mak saya mesti anak dulu ikut saya lah. Tahulah. Dia tak bisa dibantah sebenarnya. Apa kata? Sok mantap kau kata. Barulah kau jadi tamat iya-iyan kata. Bisa putus. Ini ikut saya lah. Nah, inilah Bu. Ibu-ibu yang dimata Allah percaya tahayul. Kalau kita kang malam Jumat lagi paling gawat. Burung berbunyi. Amak datang dia itu. Saya bagai mati di kampung ni. Ada akan kamu besok pagi pengumuman di musola. Apalah kaitan dengan mati sama burung berkicau? Memang ada berkicau lah burung. Kalau burung mengambil kat burung namanya. Ya Allah ya Rabb. Padahal besok tengok burung tu nak mati. We nak buang tabitnya burung. Bagorak-gorak mata. Kenapa bagorak-gorak mata ku ni? Oi, ada nak rindu ni, ada nak rindu. Atau dia nak menangis, ada musibah ini kan. Padahal besok pagi naik kolesterol waktu, nak setruknya dia. Kan? Ada sajalah. Ada lagi yang paling gawat. Apa Bu? Jatuh kaca piring. Puas. Amak, pun kau dulu sama hantar. Anak ada yang terjadi sama dia. Inilah kan. Yang tanpa sengaja Bu, ini pun sebetulnya sudah termasuklah kita ini tahayul. Tahayul itu mirip-mirip itu Bu. Percaya dengan apa yang terjadi dengan benda itu. Lebih percaya awak itu, bahkan awak putuskan itu menjadi suatu yang akan terjadi atau yang bakal terjadi daripada ketentuan Allah. Padahal tahu jawab tidak akan bergerak sesuatu itu biiznillah, atas izin Allah. Maka wajahlah kata Allah dalam Al-Quran saya bacakan tadi, innallaha la yaghfiru, sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengampuni dosa syirik, tapi wa yaghfiru maduna dzalik, Allah mengampunkan dosa-dosa selain syirik. Dengan catatan, ya kan? Sesuai dengan kajian kita, belum sampai hor-hor. Sudah kita bahas kan? Bertaubat, akui kesalahan, mohon kepada Allah. Tak ada kita ni nang suci, tapi kita berusaha mensucikan diri. Karena yang terpelihara dosa itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ibu-ibu yang menurut Allah tidak pernah menjelek-jelekkan hamba yang berbuat dosa dan kesalahan. Oh Bu, kalau andai dibuatkan Allah kita ni asalkan berbuat dosa, dua sajalah dibuat hukumannya. Hukumanlah dibilang dulu. Pertama, setiap dosa dan kesalahan yang kita buat, meninggalkan solat, kemudian tak puasa atau melakukan maksiat, apa ganjarannya? Pertama, dibuat kita bau badan kita. Entah bau apalah, bau sebab boleh. Pona ibu cium bau paling bau. Saya pona. Ya, bau paling bau. Ya, bagi itu kita tak solat, dibuat Allah bau badan kita. Begitu kita berbuat maksiat, dosa, bau badan kita. Tentu orang tak mau dekat sama kita. Bahkan orang tahu, oi, Doni baru buat salah. Bau Doni. Jadi ditunjukkan Allah. Apa lagi yang saya pernah sampaikan, setiap dosa yang kita lakukan, setiap perintah Allah yang kita langgar, ya, dihukum Allah. Usah payah-payah. Bagi itu meninggalkan satu kali solat, lengket bisul di sini. Sebesar guli. 5 kali meninggalkan solat, 5 bisul. Ya, pasti orang tak nak dekat sama kita. Itulah Allah masih tutup aib kita Bu. Maka kita tak ada yang suci. Tak ada manusia yang suci. Semuanya kita ni punya kesalahan, punya kudis dari sila kata orang cakap. Makanya kalau ada orang bertobat, kalau orang yang sudah kembali ke jalan Allah, jangan diungkit-ungkit lagi. Sekarang mawak kamu gitu, ada orang di kampung ni, mohon maaf, dia bekas narapidana misalnya. Tak tahulah kita dah kasus apa. Dah dihukum di penjara. Mau kamu begitu? Oi, hati-hati kamu. Hati-hati. Dia itulah mau dah di Pulau Sibahadan itu. Jauh kamu. Karena sudah bertaubat dia.
Kita belum tentu. Ya. Lebih baik yang saya katakan dengan mantan ustaz daripada mantan penjahat. Mantan ustaz daripada mantan penjahat. Kalau mantan penjahat, namun sudah mantan ditinggalkannya, bisa saja dia jadi ustaz. Tapi kalau sudah mantan ustaz, namun sudah mantan, berarti tak pakai lagi, bisa saja jadi penjahat. Ya. Tapi tak semuanya pula kita ponis. Sekarang saya tanya jamaah, mana menurut ibu seorang ustaz mati di hotel, meninggal di hotel, daripada seorang penjahat mati di masjid? Banyak orang bilang mati di masjid penjahat, kata. Tak ditengok tu kasusnya. Ustaz mati di hotel, wafat di hotel dalam keadaan sujud solat tahajud. Penjahat mati di masjid, diuber-uber warga gara-gara mencuri kereta, lari ke masjid, kono gimbal mati. Makanya jangan terus disimpulkan ini negatif pada orang tinggal. Ya kan? Adalah penjahat mati di masjid, pasti dia taubat, kata. Belum tentu. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada orang-orang yang pernah berbuat dosa dan kejahatan pada masa lalu, tapi sudah bertaubat, maka itu tidak perlu kita ungkit-ungkit. Kitalah diri kita. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, itu yang pertama. Yang kedua, geser pula. Nak tahu teman-teman jamaah ni. Apalagi itulah yang dikatakan oleh Wahab bin Munabbah dalam kitab Taurat tadi, dalam kitab induknya, kitab Taurat. Yang kedua, apalagi yang terdapat dalam kitab Taurat yang diungkapkannya, wa man syaka musibatan fa innama yazkur rabbah. Kalau ada susahmu, kalau ada masalahmu, kalau ada persoalanmu, semuanya adukan kepada Allah, jangan kepada hamba. Itu hari ini cuman kalau ada persoalan larinya ke media sosial, tulis Facebook, Instagram. Bukan perpisahan yang kutangisi, tetapi pertemuanlah yang khususan. Curhat. Ada masalah dengan suami, masalah dengan keluarga, masalah dengan saudara, curhat. Masalah hutang penghutang pun ganggu. Ku tengok di Facebook diadukan. Ya, bayar kau hutang kau tu. Ku tengok, sanggup ke gitu? Ya, ada begini saya tengok di Facebook sekarang, tempat curhat. Curhat masalah keluarga, masalah kepribadian, semualah saya tengok. Ya, padahal kita tu mengadukan semua segala sesuatu kepada Allah. Mohon maaf lagi Bu, apalagi kita dalam keluarga. Ya, ibu-ibu inilah, jangan pernah kita timpakan masalah kita dengan anak. Kerana dalam psikologi anak tu belum siap dia menerima masalah yang terjadi dalam rumah tangga kita dengan suami. Itulah hebatnya orang dulu. Tanya ni, tak tahu awak mak ayah awak tu bermasalah, betul kan Bu? Patut. Kalau dah macam-macam itu nenek awak dulu, iya, ocik-ocik dulu lah. Apa kata suami? Masuk. Kasihnya kau dia masuk. Jangan sempat orang tahu masalah awak. Jangankan anak, jangankan orang lain, anak pun tak boleh tahu. Ya, tunggu dulu anak tidur, kau nan tidur, kau nang pergi berangkat sekolah. Sekarang tidak kan? Tak puas awak kalau tak bakalai di muka anak. Betul tak? Tak puas rasanya kalau awak tak cokol-cokolan dalam rumah tangga ni, isteri sama suami, suami sama isteri. Gitulah. Kalau tak tahu anak, ada begitu, ada. Antara di sini bayar. Elok-elok orang dan tuang. Kayak orang sana tak bagus. Jangan. Itu tadi. Jangan kalau ada susahmu, kalau ada persoalanmu, kalau ada masalahmu, adukan sama Allah. Boleh kasih Allah. Adukan sama Allah. Allah tempat meminta. Adukan sama Allah.
Kalau awak adukan sama orang kahang, belum tentu orang sekata dengan kita. Ya, kita ceritakan Kang, habis dibumbuinya sampai pula awak bilang pocah purut apa? Tahu masa itu jadi. Aku dah bilang sama Ocik, sama kakak. Ini kakak sana tahu. Musuh bakal lain. Jangan ceritakan bu. Aku Kang, tak semuanya Kang anak-anak yang kita tengok pelarian, apalagi warnet. Kita tanya Kang, tak semua memang nak bermain. Kalau Kang melarikan masalah. Kita tanya, kau mengapa tak pulang-pulang kau? Malas aku Pak di rumah. Oh mak ayah tu si pieng tahu bang si nambah kali mental anak. Jangan ceritakan. Ceritakan masa lalu awak. Sebetulnya nak mak ni dulu begini. Tahu tak sama ayah kau? Kena dijodohkannya mak. Ceritakan lagi kejahatan keburukan dalam rumah tangga. Tak guna itu. Kerana anak belum siap menerimanya. Kerana dia masih dalam tahap pendidikan. Nah, ibu-ibu yang rahmat Allah, banyak masalah, banyak. Kita pernah hidup rumah tangga tak perfect. Tak ada yang sempurna manusia ini. Ya, siapa yang sempurna? Rasulullah. Kan kita kali dalam maulid kan, Rasulullah itulah manusia yang perfect. Maka dijadikan Allah uswah. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Kenapa? Rasulullah masalah bernegara hebat. Jangankan menjadi nabi dan rasul hebat. Rasulullah di dalam masjid ibadah hebat. Bahkan dia nomor 1. Disuruhnya berimpak, dia berimpak. Tangan kan? Setiap sesudah solat Rasulullah sudah solat, teringat dia ada duitnya 2 dirham di bawah tikar, langsung dia lompat, bukan Allah ma'antas salam. Sahabat peneran. Begitu datang balik zikir. Setiap doa pula zikir doa. Ya Rasulullah, tadi kenapa engkau pulang? Begitu aku ucap salam tadi, bukan solat ya. Teringatlah aku duitku ada 2 dirham di bawah bantal, di bawah tikar. Dulu tak ada bantal. Ya, lantas ku ambil dulu, ku kasihkan sama fakir miskin yang memang menjadi apa namanya? Langganan pula. Tiap pagi. Pasti banyak langganan Rasulullah ni kan. Kalau kita buka hadis, langganan sedekahnya ada. Langganan kasih makan sama mak-mak 6 buta tu pun ada. Ada yang bilang riwayat ayah-ayah 6 buta pun ada. Kita ada langganan kita. Tiap pagi langganan ustaz mengkasih makan. Itu ada anak yatim, ayahnya sudah meninggal. Aku Ustaz tiap makan, tiap pagi mengkasih ada di situ nenek-nenek. Ya jompo, kasih makan. Tak ada. Ada. Aku Ustaz tiap pagi subuh sedekah untuk musola. Atau sedekah untuk anak yatim. Rasulullah Ta'ala. Jadi dia gitu, sedekah kamu sedekah. Dia dulu maksud bersedekah. Kalau gitu kan, sedekah kamu sedekah. Awak paling polit sedunia. Minta kang sumbangan duit Yasin. Ya kan? Assalamualaikum, salam. Wak, ini ada acara maulid di musola Lillah, Wak. Iya, sama nyawa BKM. Berapa dana kamu? 6 juta, Wak. Berapa kurangnya? 3 juta. Bilang sama BKM, kalau tak ada dana, jangan buat maulid. Ya Allah, dia ditanya. Rupanya nak mementahkan anak tu. Ya kan? Harus tak kayak gitu. Assalamualaikum Wak, salam. Ada apa? Nak buat maulid kami Wak di Musolillah. Saya ustaznya ini dari Medan. Berapa dana 6 juta? Bilang sama BKM, seluruh dana aku menang. Wah, itu bawa panen. Ini tidaklah ditanya kamu dari mana, siapa nama juruh, kapan acara, siapa ustaznya. Ujung-ujungnya dimentahkan pula. Alih-alih. Ini kawan menyumbang 2.000 peraknya. Nalah 2.000 yang ada, ini yang ada. Ialah Wak. Udah usah pala kau tulis, siapa kau tulis. Siapa pula nak manis 2.000? Ini kan menyumbang awak maulid 5.000. Awak bawa anak awak 3 orang makan kuih kali 5.000. Tekoh. Mana kita bahas kan? Kalau ada maulid sumbang. Kata Imam Ali, siapa yang disebabkan usaha dia ada peringatan maulid, maka tidak akan mati dia meninggalkan dunia ini kecuali Allah tetapkan baginya surga.
Luar biasa. Nah, kalau ada masalah, misalnya kita lah suami, ya, tidak mau solat suami. Pernah saya katakan kan? Elok. Ya. Memang kalau suami ke istri beda. Kalau suami perintah wajib solat kodek, boleh. Kalau ibu tak boleh membentak suami. Itu bedanya. Kalau suami boleh keras mengingatkan istri, karena tanggung jawab kepala rumah tangga. Kalau ibu sifatnya tak memaksa, tapi menghimbau, PDKT, pendekatan. Bang, solatlah kita bang. Malu bang. Anak udah besar. Apa yang udah cucu kita sudah ada. Tak boleh bentak. Kalau kami boleh membentak. Solat. Besok apa yang kau tanya dikubur. Kalau ibu tak boleh. Apa yang sifat? Ya, tak ada hak ibu. Ya. Kalau suami boleh. Kerana apa? Kerana tanggung jawab. Kalau ibu tak tanggung jawab, ibu cuma bisa menghimbau. Bang, solatlah bang. Malu kita bang. Anak kita sudah besar bang. Kita sudah punya menantu bang. Jangan tak balik pun. Ini kau memen pun tak malam tak suami awak. Nah, anak pun begitu juga ada payah diatur. Ya, agak menjawab. Ya kan? Taulah kau. Sarupa saya kau sama mak kau dikit-dikit kena pula dengan bini. Sarupa saya pahlawan kau sama mak kau kata laki kau, kata suami kau. Nah, ibu-ibu pasti masalah. Kenapa gitu Ustaz? Nabi Yakub saja yang level kenabian punya masalah dengan anak-anak. Lihat dalam sejarah. Nabi Yusuf itu walaupun dia beda omak, beda ibunya dengan abang-abang yang lain. Ya kan? Nabi Yakub itu 2 kali berumah tangga. Mereka ingin menghabisi, ingin membunuh Nabi Yusuf. Akan dalam sejarah. Ya. Sampai buta Nabi Yakub. Ya, apa kata Nabi Yakub? Kita baca dalam Al-Quran. Ya Allah, aku hanya mengadukan persoalanku kepada Engkau ya Allah. Begitu kan? Adukan kepada Allah. Dalam solatlah pula diadukan pula. Solat sunat awak, solat istikharah, adukan sama Allah. Kenapa? Kalau awak adukan yang sama orang, belum tentu orang sekata sama orang. Maka pernah saya katakan, Bu, ada 3, kata Imam Sufyan Asy-Syauri, ada 3 hal yang tak boleh kita ceritakan sama orang. Yang pertama pernah saya katakan, la tuhaddisu bi maksiati. Jangan pernah kita ceritakan kita ni dulu zaman kita muda, gadis, pernah pelaku maksiat. Maksiat dalam artian umum lah pula. Tak pun dalam kali tak apa pula. Maksud pahamnya Ustaz? Ya macam laki-laki lah, macam